Uh, yeah, uh, yeah, yeah, uh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sehat semuanya? Ada Raden Hisam sama Irsa. Oke. Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Kalian lagi liburan kah ini? Apa di sekolah? Ya lagi Lagi libur. liburan, Pak. Pantes ya, lagi liburan ya. Maaf ya, ganggu liburannya ini. Kita tetap harus lanjutkan eh, apa belajarnya untuk bidang kebumian untuk persiapan OSK. Nah, untuk materi hari ini itu yang pertama adalah mineralogi, kemudian masuk nanti kalau sempat nyinggung ke arah petrologi. Petrologi itu batuan. Nah, oke. Nah, mineralogi ini ilmu yang mempelajari tentang apa? Mineral. Ilmu yang mempelajari mineral. Kenapa kita perlu mempelajari mineralogi ini selaku anak kebumian? Karena ya, jadi kenapa kita mempelajari mineralogi atau mineral? Jadi di bumi itu tersusun oleh eh, kerak bumi itu tersusun oleh sekitar 3.000 mineral gitu. Ada sekitar 3.000 mineral. Sebenarnya mineral itu apa? Ada yang tahu mineral? Mineral water itu mineral nggak? Sama nggak Ya. sama yang akan kita bahas di sini? Ayo, kira-kira sama nggak? Air mineral yang kita minum biasanya sama mineral yang akan kita pelajari di mineralogi ini. Sama nggak? Oke. Jadi yang kita pelajari nanti suatu hal yang berbeda di sini. Nah, apa kok bisa yang beda? Yang akan kita pelajari ini apa sih mineral yang kayak gimana sih? Yang akan kita pelajari adalah mineral, segala jenis mineral yang bisa terkandung di dalam batuan atau dia menyusun batuan gitu. Jadi batuan itu adalah benda padat yang tersusun oleh kumpulan mineral. Bisa satu mineral, bisa satu jenis mineral, ataupun beberapa jenis mineral. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini definisinya mineral itu adalah zat padat homogen. Homogen berarti dia sama gitu ya. Yang terbentuk secara alami. Jadi alamiah, tidak bisa buatan. Kalau buatan berarti dia nggak masuk mineral. Umumnya berbentuk kristalin, berbentuk kristal. Kemudian memiliki komposisi kimia terbatas atau komposisi kimia tertentu. Misal silika, rumus kimianya SiO2. Misal halit, NaCl gitu. Jadi dia mempunyai rumus kimia tertentu gitu. Kemudian mempunyai sifat fisik tertentu. Nah, misal emas sama pirit gitu. Dia akan memiliki sifat fisik masing-masing. Emas ya akan memiliki sifatnya emas, misal warnanya kuning, nanti ke beratnya densitasnya lebih berat dibandingkan pirit. Nah, kayak gitu. Mungkin nanti ada ceratnya dan lain-lain. Jadi fungsinya nanti sifat fisik ini untuk eh, apa? Menentukan itu mineral apa.
gitu. Jadi dari definisi ini, syarat disebut mineral itu yang pertama dia material padat. Jadi kalau dia cair, misal air minum gitu atau air laut, apakah dia mineral? Bukan, karena dia bentuknya cair. Kemudian terbentuk secara alamiah. Terbentuk secara alamiah. Misalkan es batu gitu, es batu yang ada di kulkas. Apakah dia disebut mineral? Enggak, karena dia terbentuk disengaja oleh manusia. Atau misal intan imitasi gitu. Meskipun dia punya komposisi yang sama dan struktur yang sama, tapi karena dia dibentuk disengaja oleh manusia, berarti dia bukan disebut mineral. Kemudian yang ketiga inorganik atau dia non organik gitu. Jadi bukan berasal dari organisme. Kemudian yang keempat itu mempunyai komposisi kimia tertentu. Jadi punya rumus kimia tertentu gitu. Jadi setiap mineral itu pasti memiliki rumus kimia tertentu. Misal emas. Rumus kimianya apa, emas? Emas apa rumus kimianya? AU ya. Aurum, aurum. Aurum, emas AU. Misal perak Ag. Kemudian pirit. Pirit apa? Fe S2. Nah, kayak gitu. Jadi dia punya komposisi kimia tertentu. Kemudian umumnya berstruktur kristalin. Nah, kristal. Jadi kristalin itu dia berbentuk kristal gitu. Kristalin itu apa? Oke, nanti kita lanjut kristal itu apa. Sekarang di sini, manakah dari apa benda di sini yang merupakan mineral? Misal air. Air apakah dia mineral? Mineral nggak, Fatih? Iya. Air di sini bukan mineral karena apa? Dia benda benda apa? Benda cair. Jadi di sini mineral itu harus material padat, ya, harus padat. Berarti kalau cair di sini bukan mineral, bukan kategori mineral yang kita pelajari di kebumian, gitu ya. Kemudian es mineral bukan? Es ini akan tergantung nanti apakah esnya itu di kutub yang dia terbentuk secara alami atau dia dibuat sengaja oleh manusia gitu. Kalau dia disengaja oleh manusia berarti dia bukan mineral. Tapi kalau dia terbentuk di kutub berarti dia mineral gitu. Rumus kimianya apa? Apa rumus kimianya? H2O ya. Jadi dia sama air murni. Batu bara. Batu bara mineral bukan? Batu bara. Ini batu bara nih. Batu bara mineral bukan? Apakah dia padat? Benda padat nggak? Padat. Benda padat ya. Kemudian apakah dia punya struktur kristalin? Punya nggak? Apakah punya rumus kimia tertentu dan sifat fisik tertentu? Ayo, ada nggak? Inorganik apa organik kalau batu bara? Batu bara Organik.
organik. Berarti dia mineral apa bukan? Bukan. Bukan. Jadi dia bukan eh, mineral. Kemudian grafit. Ada yang tahu grafit? Grafit apa grafit? Kalau dulu SD kita nulis pakai apa? Pakai pensil ya. Nah, bahan dasarnya pensil yang hitam itu adalah grafit. Rumus kimianya apa? Grafit, rumus kimianya. Apa baru dengar grafit ini? Sudah pernah dengar grafit? Belum. Belum. Grafit itu ini, dia rumus kimianya C atau karbon ya. Dia karbon murni. Sama halnya dengan intan ya. Intan. Jadi dia sama-sama mineral yang tersusun oleh karbon. Rumus kimianya sama-sama C. Tapi kenapa dia bisa beda? Yang membedakan nanti ikatannya, ikatan di molekulnya, di atomnya. Itu. Grafit ini dia benda padat, dia inorganik, kemudian dia kristalin, ya punya sistem kristal, juga punya sifat fisik dan sifat kimia tertentu. Gitu. Ini sifat fisiknya dia warna hitam, kilapnya agak logam. Kemudian kalau digores warnanya hitam. Gitu. Gelas alami dia bisa mineral, tapi dia eh apa ya? Kadang gelas alami itu nggak kristalin gitu. Tapi dia masih masuk ke mineral. Kemudian kuarsa di sini. Pernah dengar kuarsa? Ini mineral yang mungkin paling sering didengar sama anak kebumian. Ya, kuarsa, rumus kimianya apa? Kuarsa. Nah, ini salah satu bentuk kuarsa, variasinya, tapi dia apa namanya? Punya unsur pengotor sehingga dia warnanya ungu. Nah, ini ametis namanya. Kuarsa yang warna ungu itu ametis. Nah, ini bisa dilihat nih di sini. Dia benda padat, kemudian dia inorganik, dia punya sistem kristal, dia punya sifat fisik tertentu. Rumus kimianya apa? Kuarsa. Mufid, rumus kimia kuarsa apa? Nggak tahu. Atau oke. Rumus kimianya kuarsa ini SiO2. Jadi silikon dan oksida, silikon oksida. Nah, ini yang biasanya diekstrak buat kaca, bahan dasar kaca kayak gitu. Kemudian granit. Nah, granit, kalau granit mesti teman-teman udah pernah sering dengar, ya kan? Granit apa granit? Apakah dia mineral? Ya, Pak. Granit mineral. Nah, ini granit, contohnya granit. Ini granit, gambar di sini. Granit itu adalah salah satu jenis batuan, gitu. Di awal tadi apa? Batuan itu disusun oleh beberapa mineral, gitu. Jadi granit di sini bukan mineral, tapi dia disusun oleh beberapa mineral. Jadi di sini nanti ada kuarsa, ada hornblende, ada feldspar, biotit, ya kayak gitu, ortoklas. Nah, ada beberapa macam mineral yang membentuk si granit di sini. Halit. Nah, kalau halit mesti teman-teman udah sering dengar nih di pelajaran kimia
atau biologi mungkin. Halit apa halit? Halit adalah ini halit nih. Halit apa? Garam, garam dapur ya. Ini halit, itu garam dapur. Rumus kimianya apa? NaCl, natrium klorida. Apakah dia mineral? Iya, dia benda padat, inorganik, punya rumus kimia tertentu, berbentuk kristalin ya. Dia punya bentuk kristalin di sini. Kapur, kapur di sini batuan ya, maksudnya batuan. Tersusun oleh mineral-mineral kalsit atau mineral karbonat. Nanti akan kita jelaskan apa itu kok. Nanti ada beberapa jenis, ada karbonat, nitrat, sulfat, dan berbagai macamnya. Kemudian ada emas. Apakah emas mineral? Emas mineral bukan? Mineral bukan emas. Padat? Ya, benda padat. Inorganik? Ya, dia inorganik. Punya rumus kimia? Ya, AU. Punya sifat fisiknya? Ada. Ya, jadi dia mineral. Emas di sini mineral. Nah, ini tadi kita skip. Jadi di sini padat, sifat apa namanya syarat disebut mineral. Yang pertama ini padat, memiliki batasan komposisi kimia, ya. Jadi dia punya rumus kimia lah, gampangannya kayak gitu. Kemudian bersifat kristalin, jadi memiliki karakteristik kristal. Nah, kristal itu apa? Nah, kristal itu zat padat yang homogen. Kemudian dia dibatasi oleh bidang bidang-bidang yang teratur, gitu. Permukaan bidang-bidang rata yang teratur, yang merupakan ekspresi dari ikatan atomnya, antar atomnya, struktur atomnya. Kayak gitu. Makanya di sini bisa dilihat nih, di sini ini kristalin, sedangkan ini enggak kristalin, ya. Jadi kristalin itu dia akan menggambarkan ikatan atomnya kayak gimana dalam bentuk kristalnya, bentuk kristal, gitu. Sedangkan kalau amorf itu tidak membentuk kristal, gitu. Ada yang ditanyain nggak, teman-teman? Sampai sini. Oke, kita masuk ke sistem kristal. Nah, sistem kristal di sini untuk membedakan antara mineral satu dan mineral yang lainnya. Jadi setiap mineral dia akan memiliki sistem kristal masing-masing, gitu. Jadi misal kuarsa, ya dia hanya masuk di trigonal, gitu. Dia nggak masuk di sistem kristal yang lain. Emas misal, dia punya sistem kristal isometrik, kayak gitu, dan lain-lain. Nah, sistem kristal di sini itu dibagi menjadi 7. Dibagi menjadi 7. Berdasarkan apa? Yang pertama jumlah sumbunya. Ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 4. Jadi sumbunya 3 dan 4. Ini 3, ini 4. 4 sumbu. Kemudian digolongkan berdasarkan perbandingan panjang antar sumbunya. Ada yang sumbunya semuanya sama, ada yang beda semua, ada yang 2 sama, 1 beda, ada yang 3 sama, 1 beda. Kayak gitu.
dan juga besar sudut yang dibentuk oleh setiap sumbu. Ada yang saling tegak lurus, ada yang enggak saling tegak lurus. Ada yang cuma bentuk 120 derajat juga ada gitu. Jadi 7 penggolongan ini karena yang pertama jumlah sumbunya, kemudian perbandingan panjang sumbunya dengan sumbu yang lain, dan juga besar sudut yang dibentuk oleh si sumbu. Gitu. Nah, ketujuh sistem kristal ini apa aja? Ada isometrik, tetragonal, ortorombik, heksagonal, trigonal, monoklin, dan triklin. Gitu. Ada 7. Nah, ini mau nggak mau teman-teman harus dihafal dan dipahami ini. Perbedaannya apa? Misal isometrik, ya, isometrik. Ini gambarannya dia kayak kubus, gitu ya. Dia kubus. Jadi ada 3 sumbu, di mana ketiga sumbu ini memiliki panjang yang sama. Jadi panjangnya sama. Makanya di sini disebutkan sumbu sumbu A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Artinya dia panjangnya itu sama. Kemudian sudutnya dia saling tegak lurus antara alfa, beta, dan gamma dia tegak lurus. Itu isometrik. Jadi gambarannya paling gampang itu bentuknya kubus. Gitu. Contoh mineralnya apa? Ada emas, spirit, intan, garnet, fluorit, halit. Nah, itu untuk isometrik. Sampai sini ada yang perlu diulang nggak? Dapat diterima penjelasannya? Dapat diterima? Oke, kemudian yang kedua ada tetragonal. Di sini gambarannya kayak balok, gitu ya, kayak balok. Jadi di sini ada 2 sumbu yang sama. Ini sumbu yang datar, horizontal. Ini yang sama. Kemudian yang beda, ini adalah sumbu C. Nah, itu. Tapi semua sumbunya tetap saling tegak lurus. Tetap saling tegak lurus. Contohnya ada rutil, zirkon, dan kasiterit. Kemudian ortorombik. Ortorombik di sini semua sumbunya panjangnya beda-beda. Jadi panjangnya beda-beda semua. Tapi sumbu yang paling panjang itu sumbu C. Ya, sumbu paling panjang itu sumbu C. Kemudian semua sumbu di sini akan saling tegak lurus. Ya, membentuk 90 derajat. Contohnya ada apa aja? Ada aragonit, barit, anhidrit, olivin, ya, ortopiroksen, topaz. Oke, kemudian di sini keempat dan kelima itu eh, dia sama, heksagonal dan trigonal. Ini gambarannya untuk heksagonal yang A, kemudian yang B ini gambaran untuk yang trigonal. Jadi ini sama mereka. Dia punya 3 sumbu yang horizontal dan yang vertikal itu 1. Jadi dia punya 4 sumbu. Sedangkan sumbu yang horizontal itu sama semua.
apa namanya eh, panjangnya sama dan sudutnya juga sama. Nah, semua sumbu horizontal ini tegak lurus dengan sumbu vertikalnya. Gitu. Ya, contohnya apa aja? Ada korundum, ada kalsit, dolomit, apatit, ya, beril, turmalin. Nah, itu. Kemudian yang keenam ada monoklin, ya, mono satu, klin miring, ya. Ada satu sumbu yang miring. Sedangkan panjang sumbunya ini beda-beda semua. Jadi nggak ada yang sama. Tetapi sumbu apa perpotongan sumbunya itu ada yang miring satu. Sedangkan yang satunya itu dia 90 derajat. Nah, ini gambarannya. Ini bayanginnya tiga dimensi gitu ya. Jadi ini beda kayak balok beda. Ini ada satu yang dia miring sumbunya. Tidak tegak lurus. Kemudian ada triklin. Triklin di sini ketiga-tiganya beda panjang dan dan miring semua gitu ya. Tri itu tiga, clean dia miring. Jadi tidak ada yang tegak lurus. Tidak ada yang tegak lurus. Contohnya ada microclean, plagioclase, kaolinite. Oke, next. Kita ke unsur-unsur simetri kristal. Nah, unsur simetri kristal ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengetahui apa ya? Kalau di mana di heksagonal sama trigonal itu yang membedakan itu di unsur simetrinya. Walaupun mereka sama-sama punya empat sumbu dan apa ciri-cirinya tadi sama gitu kan, tapi dia akan memiliki unsur simetri kristal yang berbeda. Nah, ada tiga macam unsur simetri nanti di sini. Yang pertama ada sumbu simetri atau sumbu rotasi atau sumbu lipat, yaitu garis imajiner yang memungkinkan kristal ini berotasi dalam satu putaran untuk memperoleh kedudukan yang sama persis. Jadi dia diputar gitu ya, satu kali putaran. Nah, di situ nanti akan dilihat ada berapa kenampakan yang sama gitu. Kemudian yang kedua ada bidang simetri atau cermin simetri. Ini bidang imajiner yang memisahkan kristal menjadi dua bagian yang sama. Jadi satu satu bagian itu merupakan cerminan dari bagian yang lain. Gitu. Jadi ada sumbu, bidang sama pusat simetri di sini. Kalau sumbu itu sumbunya aja, dia biasanya di tengah. Misal kalau apa ya, balok gitu. Ya udah sumbu C-nya itu sumbu simetri ya yang ada di tengah. Kemudian kalau bidang simetrinya ya berarti dia yang apa ya? Dia dari sumbu itu dibelah jadi dua di mana satu bagian itu merupakan cerminan bagian yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, ini pusat simetri. Nah, ini pusatnya si kristal di mana apabila satu garis yang melewati ke titik pusat antara sebelum melewati titik pusat dan sesudah melewati titik pusat itu jaraknya sama gitu. Nah, ini mungkin ini ya gambarannya. Misal kalau ini yang satu di sini dia nggak ada kenampakan yang sama.
Taruh di sini. Yang segitiga ini harusnya nggak masuk ya. Maksudnya yang ini. Ini kalau diputar, ini yang kita ngomongin ke sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya di tengah di sini. Kemudian kita putar gitu ya, 360 derajat. Dia akan mengalami kenampakan yang sama itu berapa kali ya. Kalau ini kita putar, dia cuman akan dapat satu kenampakan yang sama. Kemudian kalau di sini dia dua kenampakan yang sama. Artinya ketika dia diputar ya, eh, ini kan kita ngelihat kayak gini, persegi panjang secara horizontal gini. Diputar 90 derajat, dia kayak vertikal, nggak sama kayak yang pertama tadi. Baru berikutnya dia akan sama. Nah, sampai 360 derajat cuman diperoleh dua kenampakan yang sama. Nah, itu berarti dia dua. Sedangkan di sini tiga. Jadi dia ada tiga kenampakan yang sama ketika ini diputar. Gitu. Kemudian ini empat kenampakan yang sama. Yang ini enam kenampakan yang sama. Gitu. Kalau diputar 360 derajat. Nah, ini yang bidang simetri. Jadi dia harus cerminan bagian yang lainnya. M di sini bidang simetrinya. Bidang simetri. Misal di sini apakah bidang simetrinya? Enggak, karena ini bukan cerminannya. Ini kalau dicerminkan harusnya jadi yang kayak di bawah. Tuh. Nah, ini pusat simetri dia di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kristal gitu ya. Kalau dia ditarik garis dari luar ke nembus ke pusat sampai keluar lagi, nah garisnya ini akan sama jaraknya antara pusat ke luar. Oke, itu untuk sistem kristal dan unsur simetri. Lanjut kita ke sifat fisik mineral. Nah, sifat fisik mineral ini fungsinya untuk apa? Untuk mengidentifikasi mineral. Itu mineral apa sih gitu. Jadi misal eksplorasi tambang emas misal gitu ya. Nah, ketika eksplorasi tambang emas, kita akan mendapatkan akan menjumpai batuan, batuan-batuan, dan batuan itu akan memiliki mineral-mineral, ya kan? Nah, untuk dapat kita mencari, oh daerah sini ada emas atau yang lain, itu perlu kita tahu emas ini datang itu biasanya sama mineral apa, kayak gitu. Sehingga kita mengidentifikasi dari situ. Oh, kita mengidentifikasi mineralnya yang kita temukan saat itu mineral apa. Gitu. Jadi fungsinya sifat fisik mineral ini untuk mengetahui yang kita cari nih kalau ke lapangan kayak gitu, kalau pas kita nyari batuan itu mineral apa gitu. Jadi untuk mengetahui oh ini mineral emas, oh ini silika, oh ini kuarsa. Nah, kayak gitu. Bentar. Terus gini.
Oke, kita lanjut. Nah, sifat fisik mineral itu ada apa aja? Ada warna, kemudian kilap, kekerasan, serat, belahan dan pecahan, kemudian berat jenis, sifat dalam, dan kemagnetan. Nah, warna. Warna yang dimiliki oleh mineral, ya. Tapi eh, warna yang dimiliki oleh mineral, tapi ada beberapa mineral yang warnanya itu berubah-ubah, tergantung sama zat asing yang memasukinya, gitu, atau impuritiesnya. Contohnya kayak di sini apa namanya, kuarsa, contohnya. Kuarsa aslinya itu dia bening, colorless atau putih susu. Nah, gitu. Tapi kalau dia ada zat yang mengotori dia, dia bisa berubah, bisa jadi pink, bisa jadi ungu, gitu ya. Itu untuk warna-warna yang nggak asli. Tapi untuk warna yang asli juga banyak. Misal di sini olivin, warnanya hijau, olive. Emas, warnanya kuning emas. Pirit, kuning emas juga. Kemudian apa? Hmm, olivin, biotit, hitam, misal. Itu. Kemudian ada sifat ketebusan cahaya. Jadi seberapa apakah dia dapat ditembus oleh cahaya atau dia vanity sebutannya. Kalau dia sepenuhnya tembus, dia disebut transparan. Kalau sebagian dia translucent. Kalau dia tidak dapat ditembus, dia disebut opak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Pernah dapat materi ini belum? Belum. Belum. Oke, berarti ini baru baru semua teman-teman di sini. Kalau ada yang nggak paham langsung ditanyain ya. Next, kilap. Kilap ini merupakan kesan pantulan cahaya ketika mengenai si mineral di permukaannya. Nanti ada dua macam kilap. Kilap logam dan non logam gitu. Kilap logam ya berarti dia kesannya kayak logam nanti. Ya misal kayak emas, besi, perak, pirit, galena, platinum, kayak gitu. Jadi dia punya kilap, kilapnya kayak logam gitu. Itu dari pantulan cahayanya. Kemudian kilap non logam ada beberapa. Ada sutra, resin, gelas atau kaca, mutiara, tanah, dan lemak. Sutra ini dia berserabut kalau sutra. Contohnya gipsum. Resin dia apa ya kilapnya resin tuh? Kayak berminyak ya resin. Contohnya apa namanya? Sulfur. Kemudian gelas atau kaca. Contohnya apa? Kuarsa. Gitu. Mutiara mungkin contohnya apa namanya? Muskovit. Tanah contohnya ada kaulinit, ya, mineral-mineral lempung. Kemudian lemak di sini kayak kayak lemak apa ya? Kayak berminyak kayak gitu. Contohnya dia eh feldspar. Contohnya feldspar.
Coba. Misalnya di sini metallic cluster atau kilap logam. Contohnya ada pirit. Ya. Kemudian di sini ada mantin luster. Ada mantin tuh mutiara ya. Kilap mutiara ada mantin. Contohnya garnet. Vitreous luster atau kilap kaca. Contohnya kuarsa. Resineous luster. Kilap resin. Contohnya sulfur. Apa lagi? Pearly luster. Contohnya tau. Pearly itu mutiara. Nah, kayak gitu. Dul ini yang tanah, kilap tanah, dal. Dal luster, contohnya boraks atau kaulinit atau mineral lempung. Itu. Kemudian kekerasan. Ya, kekerasan yaitu ketahanan mineral terhadap goresan yang mengenainya. Ya, kekerasan ini di sini itu ditentukan dalam skala Mohs. Ada berapa skala Mohs? 1 sampai 10. Hafal nggak? Dari top, gipsum. Belum pernah dengar ini? Oh, gipsum, kalsit, fluorid, apatit, sampai intan. Pernah dengar nggak? Coba. Skala Mohs ya, kita cari di sini. Mungkin ada teman-teman yang baru dapat materinya. Nah, ini skala Mohs, ini juga dihafal nih. Ada 1 sampai 10. Top, gipsum, kalsit, fluorid, apatit, ortoklas, kuarsa, topas, korundum, intan. Gitu ya. Jadi di sini fungsinya itu kita juga bisa nanti mineral itu digoreskan dengan mineral ini gitu. Mana yang tergores dan mana yang enggak. Yang enggak berarti dia lebih keras. Gitu. Nah, mineral terkeras di bumi itu intan ya. Dia intan, mineral terkeras di bumi. Jadi kayak mata bor untuk ngebor-ngebor dengan kedalaman yang sangat jauh ya. Itu umumnya biasanya kalau nggak mata bornya korundum ya intan. Karena dia keras banget gitu. Misal kita punya 3 mineral gitu. Ada tok, kalsit sama kuarsa. Kalau kuarsa digoreskan ke kalsit, mana yang akan gores? Kalsit. Yang kalsit, betul. Kalau tok sama kuarsa, mana yang akan tergores nanti? Yang tok. Kal- Nah, betul. Nah, dalam skala apa ya, penentuan kekerasan mineral itu kita sebenarnya ada peralatan apa ya untuk memudahkan kita. Misal kalau di lapangan, misal kita kan nggak mesti harus bawa 10 mineral ini gitu kan ya. Jadi di sini ada beberapa daftar mineral yang kita tahu kekerasannya itu di skala berapa. Yaitu misal kuku manusia ini di 2,5 di sini. Kuku manusia itu di 2,5 di sekitar ini. Jadi kalau misal kita nemu 3 mineral tadi,
apa tadi? Kuarsa, kalsit, sama top ditaruh di meja gitu ya. Yang bakal kegores sama kuku berarti mineral apa? Tol. Yang top. Betul. Kemudian platinum atau baja ini sekitar 4 sampai 4,5. Berarti yang akan tergores yang mana? Yang akan tergores antara kuarsa, kalsit, dan top, mana yang akan tergores? Kalsit sama tol. Kalsit sama top. Ya, gitu. Ya, intinya alat-alat ini nanti digunakan untuk nentuin, oh, ini mineral A, oh, ini mineral B. Gitu. Gitu ya. Ini kayaknya teman-teman udah cukup paham. Tadi ada mineral grafit, ya, kayak yang di pensil. Itu kekerasannya berapa? 1 sampai 2. Gitu. Emas itu 2,5 sampai 3. Gitu. Sedangkan pirit berapa pirit? Pirit itu 6 sampai 6,5. Jadi misal teman-teman di lapangan lihat ada suatu batuan, ternyata ada dua mineral yang hampir mirip. Ada emas sama pirit. Bisa nggak teman-teman pakai kuku menentukan mana yang pirit, mana yang emas? Bisa. Yang tergores sama kuku, yang apa? Yang Emas. yang emas, betul. Supaya ini kita emas dan pirit gitu. Nah, ini ya pirit nih. Kelihatan jelas ya pirit ya. Atau full full gold pirit. Oke, kita lanjut dulu. Dapat diterima ya yang ini ya. Next. Setelah kekerasan, lanjut ke cerat. Kekerasannya apa lagi ya? Oh ya, di kekerasan ini umumnya mineral-mineral dengan kekerasan yang sangat tinggi, misal kayak intan atau korundum atau topas, itu umumnya digunakan jadi apa? Jadi batu permata ya. Di sini 8, 9, 10 ini umumnya dijadikan permata. Jadi harganya mahal banget. Itu yang ini 8, 9, 10 ini. Topas, korundum, intan. Ini nanti kalau teman-teman mau apa pengen tahu detailnya di sini ada apa aja, misal korundum ini bisa jadi ruby atau safir tergantung warnanya dan apa pengotornya itu apa itu nanti bisa dicek sendiri-sendiri ya. Ini topas. Topas itu ada sebutannya. Nah, kayak gini. Jadi dia bisa bentuknya bagus-bagus. Ini dijadikan permata. Oke. Next. Next ke cerat. Nah, cerat itu apa? Cerat itu warna dalam bentuk bubuk, ya. Jadi harus dalam bentuk bubuk. Apa beda warna warna mineral aslinya sama warna dalam bentuk bubuk? Ada yang sama, ada yang beda, gitu. Misal di sini, emas itu ceratnya sama-sama kuning, sama dia. Warna asli sama warna cerat sama. Pirit itu warnanya warna aslinya emas, sedangkan warna ceratnya dia hitam, gitu. Itu pirit, gitu. Kemudian
ini ada apa namanya? Hematit, warnanya merah, seratnya cinnabar warnanya coklat. Kemudian kuarsa itu putih, kalsit kayak itu putih. Walaupun dia bentuk warna mineralnya ametis gitu ya, ungu kayak gitu, tapi ketika dalam bentuk bubuk dia tetap warnanya putih seratnya gitu. Kemudian ada belahan. Belahan ini sebutan mineral yang dipisahkan pada bidang yang rata dan teratur gitu. Jadi dia itu sebutannya belahan. Apa ya ini ya? Nah, kondisi ini itu merupakan cerminan dari ikatan dari si atom di mineralnya gitu. Kalau berdasarkan bagus tidaknya nanti dipisah lagi dibagi menjadi sempurna sampai tidak sempurna. Tapi kalau secara berapa arah itu ada empat macam, ada satu arah. Ini dia berlembar-lembar kayak buku gitu ya. Jadi tinggal di apa ya namanya? Kalau bahasa Jawanya itu dikletei apa ya? Itu dia lembaran sistemnya. Jadi bisa dikelupas. Kemudian dua arah, ini dua arah sama sini. Kemudian tiga arah, ini kalsit. Satu, dua, tiga. Satu itu atas sama bawah, dia sepasang. Kemudian kanan kiri, kemudian depan belakang. Ini kan bidangnya rata. Ya, ini namanya belahan. Kemudian ada empat arah itu fluorid. Jadi ini satu-satunya mineral yang punya paling banyak belahan itu fluorid. Coba kita cari ya belahan. Tapi ada loh beberapa mineral yang nggak punya belahan. Kayak apa? Kuarsa. Belahan kuarsa. Ya. Kuarsa itu nggak punya belahan. Jadi dia nggak punya bidang yang rata kalau dia dibelah. Itu nggak ada. Misal belahan muskovit. Lihat ya, muskovit. Muskovit dia lembar, akan berlembar-lembar. Nah, dia bentuknya pipih, dia bisa dikelupas gitu ya, dikelupas satu-satu. Nah ini yang atas sendiri. Ini muskovit, dua arah. Yang ini tiga arah, satu satu arah, dua arah, tiga arah. Ini juga tiga arah. Kalsit itu tiga nih harusnya. Oke, ya paling itu. Jadi ada yang punya belahan, ada yang enggak. Enggak semua mineral punya belahan, enggak. Next, pecahan. Kalau tadi belahan itu di bidang yang rata. Kalau pecahan ini pecah melalui bidang yang enggak rata dan enggak teratur. Nah, jenis pecahan ini nanti ada konkoidal, rata, tidak rata, meruncing, berserabut, dan tanah. Konkoidal ini bentuknya melengkung kayak kaca. Misal teman-teman pernah mecahin botol kaca atau kaca kayak gitu ya. Nah ini bentuknya. Itu konkoidal. Contohnya pada obsidian. Kemudian rata, tidak rata, meruncing. Meruncing ini umumnya logam ya, logam-logam. Kayak di sini dia tembaga gitu ya.
Kemudian ini ada berserabut atau fibros. Itu berserat. Contohnya asbes. Contohnya asbes. Tanah ini contohnya mineral lempung, bisa kaolin ini atau bauksit, biji aluminium. Tuh. Kemudian berat jenis. Berat jenis ini perbandingan massa mineral di udara bebas terhadap air pada volume yang sama. Gitu. Jadi berat jenisnya air berapa? Satu. Jadi dia eh, dibandingin sama air. Misal intan itu 3,5. Artinya apa? Pada volume yang sama, intan ini beratnya 3,5 kali dari air. Gitu. Kuarsa misal, kuarsa 2,65. Berarti dia 2,65 kali dari air beratnya pada volume yang sama. Spirit 4,9 sampai 5,1. Nah, salah satu yang bedain nanti spirit sama emas itu dari berat jenisnya. Emas berapa, emas? Emas ini sekitar 19 sampai 20. Artinya apa? Berat banget nih si emas ini. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyain? Cukup jelas? Next ke sifat dalam atau apa namanya sifat dalam? Tenacity namanya. Bahasa Inggrisnya tenacity. Sifat dalam itu ketika mineral apa ya sifat dalam tuh? Kebiasaan mineral gitu. Misal di sini brittle, dia mudah pecah. Misal kuarsa contohnya. Kuarsa itu sifatnya kayak kaca misal. Kaca itu kalau dipukul dia akan pecah gitu ya. Dipotong nggak bisa, ditempa juga nggak bisa. Ya dia bisanya pecah kalau dikenai gaya. Ya. Kemudian sektil itu dapat dipotong menjadi lembaran. Ya, contohnya ini gipsum atau mungkin muskovit, biotit. Nah, itu sektil. Kemudian malleable, dia dapat ditempa, ya dapat dipukul hingga pipih. Besi bisa, tembaga, emas, gitu. Jadi dia ditempa. Kemudian ductile, ductile itu dia kayak apa ya ductile itu? Kayak semacam elastis gitu ya. Ya, di sini dapat ditarik seperti seutas kabel. Kalau ductile ini dia nggak balik lagi gitu. Maksudnya kalau dibengkokin dia nggak balik lagi. Dia ductile. Kalau fleksibel ini dapat dibengkokkan tanpa patah. Itu fleksibel. Kemudian ada elastis. Dia dapat dibengkokkan tanpa patah dan mampu kembali ke bentuk semula. Kemudian kemagnetan. Ada 3 macam kemagnetan. Diamagnetik, paramagnetik, sama ferromagnetik.
Diamagnetik, di sini dia nggak akan bereaksi sama magnet, nggak punya magnetan, nggak punya gaya magnet. Kemudian ferromagnetik dia punya kemagnetan, jadi dia ada gaya magnetnya. Jadi ngeceknya itu pakai apa? Ya umumnya kalau nggak pakai ya pakai magnet kita ngeceknya. Apakah magnetnya ini akan nempel di situ apa enggak gitu. Nah, di antara itu ada paramagnetik. Dia mineral yang nggak punya kemagnetan tapi dia merespon medan magnet. Nah, umumnya untuk apa ya? Ngecek apakah ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik dalam soal itu umumnya kalau saya dari rumus kimianya. Jadi hafal rumus kimianya. Apakah dia mengandung Fe? Kalau dia mengandung ya berarti anggap dia ferromagnetik gitu. Maksudnya ferromagnetik. Nah, udah untuk sifat fisik mineral sampai sini. Ada yang ditanyain nggak sama teman-teman? Cukup? Nggak ada yang ditanyain? Kita lanjut ke kelompok mineral. Nah, mineral-mineral yang 3.000 tadi, 3.000-an sekian sampai 4.000 mungkin ya. Tapi 3.000 itu yang menyusun kerak bumi itu digolongkan menjadi 8. 8 golongan. Yang pertama, elemen murni, unsur murni atau native elemen. Jadi dia punya satu rumus kimia, hanya satu rumus kimia. Misal emas, kemudian apa ini? Tembaga, kemudian intan gitu. C, Cu, Au gitu. Dia unsur murni. Kemudian halida. Halida dia garam-garaman ya yang yang berkaitan sama halogen. Di sini ada halid NaCl, fluorid CaF2, ada sulfit KCl dan lain-lain. Kemudian ada karbonat. Karbonat di sini akan berikatan dengan anion CO3-. CO3-2. CO3-2. Ini karbonat ya. CaCO3 kalsit. CaMgCO3 dolomit atau aragonit juga ada di sini CaCO3. Itu. Kemudian ada oksida, oksida dan hidroksida masuk. Oksida di sini ada dia ikatan sama O. Contohnya ada hematit, ada Fe2O3, magnetit Fe3O4, ada korundum Al2O3 dan lain-lain. Kemudian sulfida dia berikatan dengan S-, ya, S-2. Ada galena PbS, sphalerit ZNS dan pirit FeS2. Kemudian ada sulfat. Sulfat di sini berikatan sama SO4-2. Ada gipsum CaSO4 2H2O. Sama ada anhidrit CaSO4 aja dan barit BaSO4. Bakso 4 nih, sulfat. Kemudian ada hidroksida. Nah, harusnya oksida dan hidroksida ini digabung nih jadi satu. Hidroksida ini OH ya, OH-, berikatan anion OH-. Di sini ada limonit dan bauksit. Kemudian ada fosfat, ini PO4 berikatan sama PO4, ada apatit dan turquoise. Kemudian yang terakhir, ini adalah silikat. Silikat ini mineral yang paling banyak di bumi. Ya, mineral paling banyak.
paling banyak di bumi. Silikat ini berikatan sama apa? SiO. Semua yang ada SiO berarti dia mineral silikat. Kuarsa, olivin, dioksid, mineral-mineral yang ada di reaksi Bowen, ya. Nanti akan kita pelajari apa sih itu reaksi Bowen dan lain-lain, mineralnya apa aja. Dari dia olivin, piroksen, apalagi biotit, hornblende, ortoklas sampai kuarsa itu mineral silikat semua. Garnet. Nah, pokoknya yang ada SiO2, rumusnya yang SiO, ada yang ada SiO-nya, dia mineral silikat. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Coba kita masuk ke beberapa soal. Nah, yang bahas mineral gitu ya. Kita cari dulu. Eh, Nah, dijawab ya berurutan. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dimulai dari Muhammad Fatih, cuma nomor satu. Itu mineral berapa belahan? Fatih, Ya, berapa itu belahannya? Yang digambar, yang di samping ini? 4 kali. 4. Gimana nentuinnya? Ya, Ini 3 arah. Eh, jadi di sini yang merah ini satu, dia satu arah. Sama sebaliknya yang di sana, yang di belakang sini, bagian sana, bagian sini. Itu masih satu arah. Kemudian yang biru ya, yang atas sama yang bawahnya, maksudnya yang berlawanan, itu arah kedua, ya, arah kedua. Kemudian yang paling gelap itu, tak warnain kuning ya. Ini arah ketiga, ini arah ketiga. Sama seberangnya, yang sebaliknya, yang di sini. Gitu. Jadi ini 3 arah. Oke. Misal kalau gambar yang lain gimana? Eh, kalau berlembar, berarti berapa arah? Gambarnya dia berlembar gitu. Berapa arah berarti?
Nah, ini misal. Ini berapa arah? Kelihatan nggak? Atau ini deh. Berapa arah ini? Belahannya? Satu. Satu, betul, satu. Kemudian, misal, ini kelihatan nggak ya? Ah, ini. Kelihatan. Berapa belahannya? Feldspar di sini. Feldspar itu dua arah dia. Feldspar dua arah. Ya, yang rata di sini sama sini ya. Ini nggak rata ya. Kalaupun di sini ada kebelah nanti, ya dia masih satu di sini. Mana yang biar yang agak kelihatan? Feldspar. Nah, ini. Di sisi ini sama sini. Dua arah. Oke. Kalau kuarsa berapa belahannya kuarsa? Berapa tadi kuarsa? Belahan kuarsa tiga atau empat? Fajar, Fajar Azmi. Kuarsa berapa belahannya? Tidak memiliki belahan, Pak. Nggak melihat belahan. Betul. Oke, next. Nomor dua. Irsal Arifin. Apa? Nomor dua. Kuncinya di mana? Di sini. Molekul keadaan teratur. Dilihat pada permukaan dari bidang-bidang datar. Apa berarti? Irsal Arifin. Batuan, mineral, kristal, fragmen, atau semen? Ayo. Yang lain? Ada yang bisa bantu? Nur Mufid? Kristal. Kristal, betul, kristal. Oke, next. Nomor tiga. Fatih lagi.
Nah, ini gambarannya asbes ini mineralnya ya. Daukit asbes. Jenis pecahannya apa? Kelihatan apa ini? Berserabut. Berarti apa? Berarti bahasa resmi? Irsal Arifin. Apa? Berserabut kayak gitu. Jenis pecahannya apa? Mufid? B. Fibrous. Fibrous ya, betul. Oke, next. Nomor 4. Material yang bersifat padat, terbentuk secara alami, anorganik dengan komposisi kimia tertentu, dan memiliki struktur kristalin disebut sebagai apa, Fatih? Mineral. Mineral. Betul. Nomor 5. Nomor 5. Fase Rasmi. Ada suatu mineral nih di sini. Tapi dia mineralnya bisa berwarna-warni. Bisa putih, ungu, kuning, coklat, dan lain-lain. Kilapnya kaca, seratnya putih, pecahannya konkoidal, dan sifat dalamnya brittle. Strukturnya dapat prismatik, granular, atau amorf. Dapat ditemukan di batuan batuan beku, sedimen, ataupun metamorf. Dan mineral ini sekilas mirip kalsit. Kalsit itu mineral karbonat ya. Namun mineral ini tidak bereaksi dengan HCl. Mineral yang dimaksud adalah apa? Nah, jadi kalsit sama mineral ini sama, cuman kalau kalsit itu akan bereaksi dengan HCl. Reaksinya jadi misalnya CaCO3 tambah HCl. Nanti akan jadi CaCl apa ya? Ini kan aqueous ya. Ada CaCl terus CO2 sama H2O.
Ya gini. Intinya nanti jadi CaCl, CO2 sama H2O sama air. Gasnya nanti yang akan keluar itu gasnya yang karbon dioksida ini, CO2. Nah, kalau di sini apa mineral yang dimaksud? Sampai mana tadi? Irsal Arifin. Nomor 5. Gimana? Irsal Arifin? Nur Mufid? Kuarsa kali. Kuarsa. Kuarsa, betul, kuarsa. Oke, betul ya. Kuarsa, SiO2. Jadi dia bisa jadi eh, warna apa aja, terus gelapnya kaca, seratnya putih, pecahnya konkoidal. Nah, betul ya, dia kuarsa. Oke, next, nomor 6. Fatih, skala Mohs. Dari yang paling rendah ke paling tinggi. Yang mana? Yang mana? Mana? Nomor 6. A, B, C, D, E. Hisham? Raden Hisham? Nomor 6 apa? Yang A bukan, Pak. A. Tok, gipsum, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, kuarsa, topaz, karbon, intan. Oke, betul. Yang A. Next, nomor 7. Baza Rasmi. Sistem kristalnya apa ini? Ini gambarannya gini. Teman-teman lihat gak kalau ini bentuk dasarnya persegi?
Ini. Kebayang nggak? Bentuk dasarnya persegi. Kebayang? Ini kan bentuknya persegi nih. Berarti ada dua sumbu yang sama. Sumbu sini itu sama panjangnya. Tapi sumbunya yang ke vertikal ini yang beda ke dalam sana. Berarti apa? Yang dua sumbu sama, satu sumbu beda, tapi dia saling tegak lurus. Yang apa? Yang mana ini? Mufid? Yang apa? Nggak tahu. Oke. Fatih? Ini yang tetragonal, ya. Tetragonal dia yang dua sumbu, dia tiga sumbu saling tegak lurus, cuman hanya satu sumbu yang panjangnya beda. Kalau ortorombik dia panjangnya beda semua, tapi dia saling tegak lurus. Itu yang tetragonal. Next, nomor 8. Nomor 8, Fatih. Coba dicari semua. Pakai Google nggak apa-apa nih. Apa nih? Sulfida, berarti dia berikatan sama apa? Sama unsur apa? Kalau sulfida, apa? Berikatan sama apa? Fatih? Berikatan sama apa, Fatih? Kalau sulfida. Ada yang tahu? Mufid? Yang kali. Yang E. Coba kita cari rumus kimianya. Pirit, apa rumus kimianya? Fe, FeS2. Ya, bener nggak? Pirit, FeS2. Fluorid, fluorid apa? Fluorid itu CaF2. Kita cari. Fluorid itu CaF2. Ya. Sedangkan dia harus ini sulfida kan? Berarti dia harus berikatan sama unsur S. Ya. Kalau kalkopirit apa? Kalkopirit. CuFeS2. Ya, ada tembaganya dia. Ada kuprumnya. CuFeS2. Itu kalkopirit. Galena apa? PbS. Ya, kalau markasit dia lupa aku markasit. CaCO3 apa ya? Markasit. Oh, markasit FeS2. Sama kayak pirit ternyata.
Ya, FeS2. Sama kayak pirit. Berarti jawabannya yang mana? Yang mana, Fatih? Jawabannya yang mana? Yang Ayo, dijawab yang mana? Irsal Arifin? Coba ditulis semua deh. Ini kan FS2. FS2. Fluorid kan CaF2. Alkopirit CuFeS2. Galena PbS. Margasit FeS2. Mana yang beda nih? Yang beda mana? Yang W. Yang B, yang fluorid CaF2. Ini ya. Jadi jawabannya yang betul yang B. Karena ini mineral yang tidak termasuk golongan sulfida. Gitu ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus hafal sampai ke rumus-rumusnya. Oke, next nomor 9. Mineral di bawah ini yang merupakan hasil proses evaporasi adalah yang mana? Evaporasi. Irsal Arifin. Kalau ini teman-teman harus banyak baca ya. Evaporasi. Evaporasi itu bisa gypsum, anhidrit gitu. Gypsum sama anhidrit sama ya, dia CaSO4 ya. Kalau gypsum ada 2H2O-nya, kalau anhidrit nggak ada. Ini jawabannya yang anhidrit gitu, anhidrit. Kalau batu gamping ya sebenarnya batu gamping itu lebih banyaknya dia pembentukannya di lingkungan laut dangkal. Jadi dia berasal dari koral. Plagioklas dari gunung api, dia mineral silikat. Gitu. Pampelite ini silikat juga, jarosit juga. Itu. Jadi jawabannya mana? Yang anhidrit. Next, nomor 10. Fatih, Mufid, mineral garnet. Nah, ini belum ya, belum masuk ke metamorf ya. Bisa aja. Nomor 13. Mufid, nomor 13. Sektil, berarti dapat dia apa? Sektil. Apa tuh di sektil? Translate sebenarnya bisa. Enggak ada. Oke. Dapat diiris. Contoh yang muskovit. Dapat dipintal.
ditempa atau dapat dipintal. Itu maleable, ditempa. Dipintal ini berarti sama halnya dengan apa? Ditempa. Berarti di sini jawabannya apa yang betul? Yang C. C. Sektal loh ini. Sektal berarti dapat dapat dipotong. Yang A ya, yang A. Kalau mudah pecah ini yang brittle, dapat dipintal ini malleable, dapat dilenturkan ini bisa elastis ya. Oke, itu. Nomor 15. Ini terakhir deh. Kita lanjut ke petrologi habis ini. Batuan beku. Nomor 15. Fatih, sumbunya tidak saling tegak lurus. Nah, gampang ini. Berarti apa? Semuanya nggak Triclin. ada yang tiga laut. Ya, betul. Triclin. Triclin. Oke. Mau lanjut soal atau materi? 18, C. Coba. 18 coba Bazar Azmi. Bazar Azmi. Kalsit. Rumus kimianya kalsit. Apa tadi? CaCO3. CaCO3, betul. Nomor 19. Yang opak yang mana ini di sini? Fatih? Halid. Halid. Yang tidak opak Halid, betul. Oke, nomor 20. Umumnya ferromagnetik. Mana? Hematit. Hematit. Oke, lanjut ya. Kita ke petrologi. Ya, petrologi itu apa? Petrologi itu ilmu yang mempelajari tentang batuan. Ya, di sini yang akan kita pelajari nanti ya berbagai macam batuan, mulai dari beku, sedimen, metamorf, ataupun piroklastik, gitu. Nah, teman-teman harus bisa bedain ini antara beku, sedimen, metamorf, dan piroklastik. Bedanya apa? Itu harus tahu. Nah, sebelumnya eh batuan itu mengalami siklus, gitu ya. Jadi dia dia bisa terbentuk dan dia bisa hilang, gitu. Nanti akan bisa kebentuk lagi. Misal, dari mana ya? Yang A di sini saya sebut magma, gitu ya. Magma di sini akan mengalami proses X menjadi batuan B. Apa X di sini? Pendinginan.
Pendinginan. Magma kalau mengalami pendinginan, dia akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Batuan? Apa coba? Beku. 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 Betul, batuan beku. Nah, batuan beku ini, dia akan mengalami suatu proses, sehingga akan membentuk sedimen. Proses apa ini di sini? Di sini prosesnya adalah proses batuan ini setelah menjadi batuan beku gitu ya, dia terkena proses eksogen. Apa aja prosesnya? Pelapukan, erosi, dan transportasi. Tertransport sehingga membentuk sedimen. Sedimen ini itu endapan, gitu ya. Ini belum jadi batu. Ini masih endapan. Baru dia mengalami proses E menjadi batuan sedimen di sini. C ini batuan sedimen. Ini proses apa? Dari sedimen menjadi batuan sedimen. Proses apa? Pernah dengar? Diagenesa? Diagenesis. Pernah dengar? Di dalamnya ada kompaksi. Kompaksi, sementasi, dan litifikasi. Litifikasi atau pembatuan. Jadi diagenesis ini ada 3 proses di sini. Membentuk batuan sedimen. Kemudian D, ini proses apa yang membentuk batuan metamorf? Proses apa yang D? Metamorfisme. Sini metamorfisme. Nah, ini siklus batuan. Ya, yang akan kita pelajari itu masih sekitar ini. Batuan beku sama magma. Tuh. Oke, batuan beku dulu. Nah, diharapkan apa yang diharapkan dari belajar ini, teman-teman nanti paham tentang ini, magma. Kalau dia semakin dekat dengan permukaan bumi, dia akan semakin asam, semakin ringan. Semakin asam, semakin ringan, semakin kental. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, magma yang berasal dari mantel itu lebih basah dari magma yang berasal dari kerak. Gitu. Jadi diharapkan nanti teman-teman dapat poinnya tuh di sini. Dan magma yang panas itu relatif lebih basah. Kenapa kok bisa gitu? Akan kita pelajari juga di sesi ini, di materi ini. Kemudian kalau anhedral, pokoknya nanti ada beberapa istilah ya tentang tekstur batuan beku. Oh ya, di sini juga nanti teman-teman harus bisa bedain antara tekstur dan struktur. Ya, tekstur dan struktur.
tekstur dan struktur batuan. Oke. Next. Batuan beku itu apa? Batuan beku ini terbentuk hasil pendinginan magma atau hasil pembentukan kristal dari magma. Gitu. Magma itu apa? Magma itu adalah batuan panas yang bergerak dalam fase cair di dalam bumi dengan komposisi kimia umum adalah silikat dan terbentuk di bagian mantel bumi. Kok bisa magma terbentuk? Nah, magma terbentuk dari mana? Dari kenaikan suhu di batuan. Jadi di bumi semakin dalam itu suhunya meningkat. Jadi semakin ke pusat bumi, ke inti bumi, itu suhunya akan semakin meningkat. Kenaikan suhu ini bisa sampai dia di atas titik leleh dari mineral, sehingga dia akan membentuk magma. Gitu. Kemudian bisa terbentuk magma lagi karena apa? Karena adanya penurunan tekanan. Karena penurunan tekanan. Jadi ketika misal ada suatu batuan ya dari permukaan, kita turunkan sampai dalam banget gitu ya, dia akan mengalami kenaikan suhu dan kenaikan tekanan. Gitu. Nah, ketika kita turunkan terus dan mengalami kenaikan suhu dan kenaikan tekanan, dia masih dalam kondisi padat. Tapi ketika suhunya tetap, tapi tekanannya kita turunkan, gitu ya, nanti akan terjadi penurunan titik lebur. Gitu. Jadi dia akan terbentuk magma juga. Yang ketiga, ini adanya penambahan air. Jadi penambahan air di batuan itu menyebabkan apa? Menyebabkan penurunan titik lebur. Itu. Nah, magma ini terbentuk di mana? Nah, ada 3 tempat di sini. Sebenarnya untuk masuk ke sini teman-teman apa ya? Ada gambaran kalau tentang materi tektonik lempeng. Pernah dengar nggak tektonik lempeng? Mungkin di SMP atau geografi gitu. Kalau lempengnya di bumi itu gerak kayak gitu. Pernah dengar nggak, teman-teman? Pernah ya, maksudnya. Nah, ini yang pertama, di mana magma ini terbentuk? Yang pertama, di sini di mana? Mana ini? Ini samudra, terus di tengah nih. Pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra. Atau di pemekaran tengah samudra. Atau bahasa Inggrisnya itu MORE. Mid apa? Oceanic Ridge. Ya. Di mana ini magma akan selalu mengisi celah di sini, di pematang ini. Dan lempeng samudranya dia saling menjauh. Gitu. Di sini akan terbentuk batuan atau dasar samudra yang baru. Gitu. Semakin dekat dengan mornya berarti dia yang lebih muda, yang paling muda. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ini itu hotspot. Jadi ada suatu titik di mana yang nggak berpindah gitu ya. Dia lebih panas dibandingkan, mantelnya lebih panas dibandingkan yang lain. Gitu. Apa ini? Oh, ini saya cepetin ya. Ini zonanya namanya hotspot. Zona hotspot. Contohnya di Kepulauan Hawaii. Kemudian ini yang ketiga, zona subduksi. Zona subduksi. Contohnya di selatan Jawa, gitu ya. Ini ada lempeng benua turun ke bawah, sedangkan bagian yang atas di sini yang masih tetap di ini lempeng benua. Ini lempeng samudra, ini samudra, ini benua. Ketika dia turun, dia akan mencapai titik lebur.